Timnas Indonesia sedang dikerjain. Ada banyak isu yang menyerang timnas kita. Ada yang bilang timnas itu sedang dikerjain, dilemahkan dengan siasat-siasat. Ada yang bilang juga isunya timnas dipermudah jalannya ke Pildun karena supporter kita itu besar. Itu ladang cuan. Waduh, banyak juga ya yang gibah-gibah soal timnas kita ini. Coba kita pantau satu persatu. Mereka juga membongkar skema besar untuk melemahkan sepak bola Indonesia. Skema ini dimulai dari upaya menggulingkan STY, kemudian melemahkan PSSI, hingga akhirnya ingin menguasai organisasi PSSI. SSC Politik bahkan memberikan bocoran tentang struktur operasional orang-orang di balik permainan ini. Menurut mereka, inisial NB berada di puncak sebagai otak utama skema ini. Selanjutnya TV One disebut berperan sebagai panggung dengan 2 orang sebagai aktor utama, serta 1 individu lainnya yang menjadi pemain cadangan. Lebih mencengangkan, SSC Politik juga mempublikasikan nilai-nilai match fixing yang diduga terjadi di Piala AFF dengan angka fantastis mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat. Terbaru, SSC Politik kembali membuat kejutan dengan membocorkan jumlah dana dan kemana saja aliran dana tersebut mengalir. Dalam postingan terbaru, SSC Politik mengungkapkan bahwa mafia judi online Indonesia pada awal bulan November ini telah meluncurkan dana sekitar 1,2 miliar. Dana ini dibagi kepada ketiga aktor pemain utama dan pemain cadangan sebesar 350 juta. Sisanya 150 juta untuk operasional main hashtag, ngebuzzer, hingga bayar media. Namun kabarnya, pemain cadangan tidak mau dibayar dengan nilai 350 juta. Ia ingin lebih karena ia menganggap dirinya sudah familiar dengan dunia sepak bola. Dan pintarnya transaksi yang dilakukan mereka melalui cash sehingga susah untuk dilacak di perbankan. Hacker SSC Politik juga sempat menyinggung mengenai Mr. X dan buku biru yang sebelumnya juga sempat ramai dibicarakan beberapa tahun lalu. Sebelumnya mantan Najwa juga pernah mewawancari Mr. X yang diduga sebagai runners yang melancarkan sebuah match fixing di Liga 2. Dalam sebuah wawancaranya, Mr. X mengungkapkan berapa besar uang dalam sekali melakukan match fixing dalam sekali pertandingan. Berapa itu yang mereka dapatkan? Mereka pinginnya hanya minta 150 juta. 150 juta untuk berapa pemain? 8. Untuk 8 pemain 150 juta dibagi? Iya, dibagi. Kalau Anda sendiri dapat berapa sebagai runner? Kalau pertandingan berhasil bisa sampai 20 sampai 25 juta. Hanya untuk Anda? Ya. Tapi nilai keseluruhan pertandingannya itu uang yang disediakan untuk mengatur? Sekitar 400. 400 juta, oke. Ya, 400 juta itu adalah angka 3 tahun lalu. Mungkin jika di tahun sekarang angkanya lebih dari itu. Ini emang soal bola itu dari dulu sempat kisruh soal mafia-mafia ini sampai sekarang belum selesai isunya. Bahkan pemerintah kan sempat juga bikin Satgas mafia bola gitu kan. Waduh, ini soal timnas apalagi. Ada yang mencoba untuk mencurangi gitu ya, ngatur-ngatur. Bener gak sih? Kalau menurut kalian seperti apa? Karena isu yang lain juga justru mengatakan bahwa timnas kita itu dipermudah untuk masuk ke Piala Dunia. Karena supporter kita gede. Dengan supporter sebesar ini tuh cuan buat mereka semuanya, ya kan? Animo masyarakat, supporter bola kita itu bisa jadi ladang duit buat mereka. Jadi ada tuduhan, ada agenda mempermulus jalan timnas ke Piala Dunia. Apakah benar? Lo pernah denger nggak teori liar mengenai FIFA yang katanya sengaja mengatur jalan Indonesia ke Piala Dunia? Karena kalau lo nggak percaya, lo bisa pikirin lagi soalnya hal ini ada kaitannya dengan hype dan monetisasi yang sangat tinggi. Jadi, kemarin gua sempat dengar dari akun random yang mengatakan bahwa Patrick Kluivert diangkat menjadi pelatih timnas Indonesia yang katanya adalah bagian dari suatu agenda di mana FIFA mau naikin pamor Piala Dunia dikarenakan Indonesia dikenal sebagai negara dengan antusiasme peminat bola yang sangat luar biasa. Karena bisa lo bayangin, yang mana tiba-tiba akun-akun besar seperti 433 bahkan Fabrizio Romano mulai ngepost soal timnas kita. Dari yang tadinya gak pernah dilirik,
mendadak semua mata tertuju ke antusiasme penonton di Indonesia. Nah, dari konspirasi tersebut, ada yang curiga bahwa ini semua adalah strategi agar Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan cara yang tidak terduga nantinya. Karena kalau negara kita sampai benar-benar lolos ke Piala Dunia, maka hype-nya akan sangat gila. Karena bisa aja ekonomi dari negara tuan rumah bisa meningkat drastis dikarenakan membludaknya spending money yang berasal dari rakyat Indonesia. Karena seperti yang lo tahu bahwa Piala Dunia di tahun 2026 nantinya akan diselenggarakan di negara Amerika, di mana jam tayangnya akan dilangsungkan di pagi hari. Dan karena alasan ini, secara potensi penonton global akan terasa sepi. Jadi FIFA membutuhkan senjata rahasia, yaitu penonton fanatik yang berasal dari negara Indonesia. Soalnya, jika Indonesia lolos ke Piala Dunia, maka 200 juta orang di Indonesia pastinya akan terus memantau siaran event besar tersebut. Yang mana kemungkinannya hotel di pelosok Amerika akan dipadati oleh orang Indonesia yang antusias ketika Indonesia masuk ke laga Piala Dunia. So, menurut lo, kalau benar Indonesia sengaja dibantu masuk ke Piala Dunia dengan cara yang tak terduga, kira-kira apakah lo akan merasa kecewa atau justru lo akan ikut bangga karena negara kita mulai dilirik oleh berbagai mata yang ada di seluruh dunia? Kalau saya sih lebih suka proses ya. Gagal sih gagal, cuman kalau gagal itu dengan usaha yang sudah maksimal, kok rasanya lebih bangga itu gitu daripada sukses, daripada berhasil masuk ke Pildun cuman settingan. Kayak ada yang ganjel gitu sih. Tapi saya nggak ngerti nih, menurut kalian seperti apa? Kalian lebih suka apapun caranya, entah itu dibantu FIFA, entah dibantu dukun, nggak ngerti ya kan? Yang penting timnas ke Pildun aja dulu gitu. Kalau kalian yang mana, kubu yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar juga ya. Halo yang terhormat Pak Erick Thohir, ini saya cuma mau tanya, kenapa sih milih pelatih nggak jelas? Maksud saya, Patrick Kluivert seriusan nih. Kalau kita lihat rekam jejaknya, mending Bapak bilang dari awal ini eksperimen sosial aja, biar nggak terlalu malu-maluin. Pertama soal pengalaman, dia itu lebih terkenal sebagai mantan pemain, bukan pelatih yang berprestasi. Apa coba prestasinya di dunia kepelatihan? Curaçao. Ya, kita apresiasilah usaha bantu tim kecil, tapi kan ini timnas Indonesia, Pak. Kita butuh pelatih yang udah proven, bukan yang masih belajar sambil jalan. Belum lagi ngomongin soal kontroversi. Nama Patrick Kluivert pernah terseret kasus perjudian ilegal loh. Hutang-hutang judi dia yang katanya gede banget itu apa nggak bikin Bapak was-was? Ini sosok yang mau Bapak percayakan untuk melatih tim nasional kita. Kalau sampai gagal, salahin siapa nanti? Garuda di dada? Jujur aja, Pak. Kalaupun timnas ini berhasil lolos Piala Dunia, itu lebih pantas kita terima kasih sama Shin Tae-yong, bukan sama Patrick Kluivert. Shin itu pelatih yang udah kasih pondasi, udah benerin mental anak-anak tim kita, sampai bikin kita pede lawan tim besar. Tapi apa yang Shin dapat? Di-kick begitu aja. Buat gantiin sama yang track recordnya aja kayaknya bikin was-was. Seriusan Pak Erick, keputusan ini tuh nggak masuk akal banget. Kami mau maju, bukan coba-coba. Tolonglah, kalau ini cuma eksperimen sosial, bilang aja dari awal. Jadi kita juga nggak terlalu berharap. Patrick Kluivert pemain lagi, pelatih yang bikin was-was. Mungkin itu judulnya ya kan. Kita itu udah dibikin was-was sama timnas kita, bisa masuk Pildun gak ya, bisa masuk Pildun gak ya. Tiap pertandingan tuh kita dibikin copot jantungnya, hampir rasanya tuh kayak gitu. Nah sekarang ST di Depak dan Pak Erick Thohir justru mendatangkan Patrick Kluivert begitu, yang beberapa publik sepak bola Indonesia masih meragukan rapornya Kluivert tuh seberapa ini sih. Kok bisa-bisanya direkrut sebagai pelatih timnas kita, sedangkan kita tuh pengen ke Pildun gitu. Kalau menurut kalian seperti apa?
Gak nyampe sebulan dipecat, akun Timnas Indonesia sudah unfollow STY di Instagram. Kabar mengejutkan datang dari akun Timnas Indonesia. Terbaru akun Timnas sudah tidak lagi mengikuti akun STY di Instagram. Padahal belum nyampe sebulan semenjak pemecatan STY. Entah ini sebuah perintah dari atasan atau kesengajaan dari admin Timnas. Namun masa sampai segitunya kah harus mengunfollow STY? Padahal STY masih mengikuti akun Instagram Timnas. Dengan tetap mengikuti akun STY, setidaknya itu sebagai ungkapan untuk menghargai jasa-jasanya. Namun entah apa yang dipikirkan oleh admin akun Timnas. Drama sekali ya, sampai akun mantan pelatih kita saja harus di-unfollow. Drama ini, cewek sekali yang ini. Ngaku jadi korban, tapi kok malah sibuk nyerang orang yang udah nggak ada urusannya. Bung Toel, ini serius Anda mau ngelaporin ke polisi. Jadi begini ya teman-teman, Bung Toel itu kan baru-baru ini lapor ke polisi karena ngerasa jadi korban doxing dan perundungan. Dia bilang keluarganya itu sampai kena dampaknya. Data pribadi anak-anaknya disebar, dan banyak paket COD yang nggak jelas datang ke rumah. Tapi coba deh kita lihat lebih dalam ya teman-teman. Semua ini kan berawal dari kritikan dia ke Coach Sinteyong kan. Yang masalahnya, kritikan Bung Toel ini ke STY nggak cuma soal sepak bola loh, tapi udah sering banget nyerempet ke masalah personal. STY juga udah nggak jadi pelatih timnas, tapi Bung Toel masih aja ngoceh, sampai bilang lebih cocok jadi penjual ayam, bukannya fokus bangun diskusi konstruktif tentang sepak bola Indonesia. Yang ada malah komentar STY ini terus dijadikan bahan buat nyerang. Kritik boleh, tapi kok nggak profesional, Bung. Lalu sekarang pas netizen balas ngegas, tiba-tiba dia malah playing victim. Bung Toel, kalau dari awal Anda ngomong dengan bijak tanpa bawa hal yang nggak perlu, mungkin nggak akan kayak gini kan? Apalagi sampai anak-anak ikut kena imbasnya. Bukannya cari solusi, malah tambah bikin gaduh. Kritikan itu kan harusnya berimbang. Membangun, bukan bikin keributan. Dan kalau Anda nggak siap terima balasan dari kritikan Anda, mungkin lebih fokus cari cara membantu sepak bola kita buat maju ke depannya. Daripada malah terus-terusan ngomongin orang yang udah move on gitu loh. Bukankah itu lebih bermanfaat, teman-teman? Menurut kalian gimana? Saya pendapat drop komen ya. Ya kalau komen soal bagaimana kinerja, sampai komentarnya tuh berbunyi mending jualan. Itu komentar yang sudah keluar dari topik sih. Komentarin apa yang menjadi celah dari sistem kepelatihan STY. Komentari tentang bagaimana apa yang tidak efektif di performa timnas itu lebih oke. Nyerang personal gitu jadinya. Nah sekarang ketika ada isu begini terus diserang personalnya, ini Bung Toel justru nggak terima. Lah gimana sih? Pratama Arhan sabet gelar pemain muda terbaik Liga Thailand. Wih, mantap ini. Satu prestasi diraih oleh penggawa timnas Indonesia Pratama Arhan, yakni terpilih menjadi pemain muda terbaik pekan ke-20 Liga Thailand 2024-2025. Karir Pratama Arhan memang baru sesaat bermain Liga Thailand. Ia bermain bersama Bangkok United di Thai League 1 2024-2025. Meski baru bergabung, Pratama Arhan mampu menunjukkan penampilan impresif khususnya di pekan ke-20 Thai League 1. Menariknya, Pratama Arhan terpilih sebagai pemain muda terbaik pekan ke-20 Thai League 2024-2025 meski hanya bermain selama 63 menit bersama Bangkok United. Dalam laga tersebut, Pratama Arhan berhasil membawa Bangkok United meraih kemenangan 2-1 atas Nakhon Ratchasima. Bangkok United pun kini masih bersaing di jalur juara Thai League 1 2024-2025. Saat ini, Bangkok United masih menempati posisi kedua klasemen sementara. Klub Pratama Arhan juga dipepet oleh tim yang juga diperkuat pemain timnas Indonesia lainnya yaitu Asnawi Mangkualam Bahar Port FC dengan raihan 33 poin. Semoga dipanggil oleh Coach Patrick ya Arhan. Di saat kita sedang benar-benar dikasih harapan ya dengan pemain-pemain kita yang abroad, yang mendapatkan tawaran dan dirikan dari luar negeri. Karena ya kita sama-sama tahu liga kita kacau bener ya kan. Kita ngarepin timnas tuh punya tempat latihan yang oke di klub mereka masing-masing. Lah klubnya aja aduh ya kan. Jadi ketika ada pemain timnas yang abroad atau mungkin belum masuk timnas tapi udah dilirik sama klub-klub di luar sana, kita tuh ini calon timnas nih. Kan mesti begitu ya. Ini artinya ada apresiasi, ada kualitas yang ditunjukkan oleh pemain itu sampai-sampai nih dilirik oleh klub luar.
Bayangin Juventus bidik ingin rekrut kapten timnas Indonesia. Jayit Ses harganya sudah capai 330 miliar. Padahal baru setahun loh berkarir di Liga Italia. Performanya memang luar biasa gemilang. Di usianya yang masih 24 tahun sudah dipercaya jadi kapten di Venezia. Dia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain dan menjadi kapten di kasta tertinggi Liga Italia. Salah satu momen paling gilanya adalah ketika ngantongin bintang Juventus Vlahovic. Saking apiknya bahkan sampai membuat Vlahovic frustasi dan emosi ke Bang Jai. Bang Jai juga cetak gol pertamanya di Serie A di laga melawan Juventus. Kini Juventus ingin membawanya ke markas mereka di Turin. Dan nilai transfer yang fantastis 330 miliar. Akankah Jay Itzes jadi pemain Indonesia pertama berseragam Juventus? Mantap. Juventus men, ya kan. Senyumnya tua. Terbaik. Semoga ini jadi. Semoga jadi. Jadi semakin banyak lagi pemain-pemain lokal kita terinspirasi untuk bisa abroad dan main di Eropa lah minimal ya. Ya Asia boleh lah, Korea, Thailand, Jepang boleh. Cuma nanti Eropa lah kita harap ya kan. Kalau menurut kalian seperti apa harapannya? Tulis di kolom komentar nih.